Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini aku akan bikin pempek adaan kembali ya, dengan resep yang hampir sama tapi dengan jenis ikan yang berbeda. Kali ini aku mau bikin dari ikan gabus. Rasanya pasti enak ya. Untuk bahan-bahannya sendiri sangat mudah sekali ya pastinya. Di sini aku udah beli ikan gabus yang udah dalam keadaan digiling ya. Nah, seperti ini. Ini ikannya 1 kilogram ya. Jadi kalau pakai ikan gabus itu bagus banget karena teksturnya lebih kering. Kemudian ini aku tambahkan 30 gram garam, 20 gram gula pasir, 10 gram penyedap. Jika teman-teman tidak menyukai penyedap boleh di-skip ya. Nah, kemudian saya tambahkan 1 saset santan instan, boleh merek apa aja, bebas ya. Nah, untuk resep ini aku nggak pakai lada dan telurnya juga aku cuma pakai 1 butir telur utuh dan 1 butir kuningnya saja. Nah, untuk takaran airnya sendiri di sini saya gunakan 300 mili saja. Jadi untuk airnya air biasa atau air es bebas ya, tergantung jenis ikannya. Kalau misalnya ikannya dalam keadaan dingin bisa pakai air biasa. Berhubung ikannya ini dalam keadaan suhu ruang, nggak dingin kayak es, jadi aku pakainya air dingin yang aku keluarin dari es. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai benar-benar rata. Tujuannya agar garamnya larut. Jadi kalau garamnya larut, jangan khawatir nggak akan tergigit dengan yang namanya asin ya, karena garamnya kan udah merata tuh. Nah ini diaduk, sampai rata, teksturnya bagus sekali ya teman-teman kalau untuk ikan gabus ini, agak memang sedikit berbeda. Nah kemudian aku masukin 1 butir telur utuh, kemudian aku masukin juga 1 butir kuning telurnya saja, untuk putihnya tidak aku tambahkan. Ini aku lagi misahin telur, lagi ngambil telur tepatnya ya, videonya lumayan lama nih nunggunya, sambil nunggu lama nggak apa-apa ya. Nah ini kuningnya saja udah aku masukin, kemudian kita aduk rata biar, si telurnya ini bercampur. Terus aduk rata, di sini, kalau kita mau membuat pempek itu, jenis-jenis ikannya akan menghasilkan pempek yang berbeda pastinya ya. Jadi kalau mau yang premium bisa pakai tenggiri super, di-mix sama gabus atau tenggiri full nggak apa-apa ya. Nah itu udah dapat pempek yang premium. Tapi kalau sekedar pempek-pempek biasa ya bisa pakai ikan kakap. Kalau pakai ikan gabus ini masih jenis premium ya, karena harga ikan gabus itu lumayan tinggi. Kalau di Palembang ikan gabus yang udah dalam keadaan digiling seperti ini harganya 70.000 per kilonya. Kalau ikan tenggiri per kilonya itu sekitar 130, 140 kalau aku nggak salah ya. Nah kemudian kita lanjut lagi, ini aku masukin daun bawangnya cuma 2 batang saja aku iris halus-halus, kemudian ini akan kita aduk rata ya teman-teman, biar ada aroma bawangnya, aroma daun bawang tepatnya ya. Seharusnya bisa tambahkan bawang merah cincang, tapi aku nggak pakai bawang merah cincang di sini ya. Kemudian ini aku masukin terigunya aku masukin 2 sendok makan, tapi nggak munjung. Kenapa aku masukin terigu? Biar adonan kita itu nggak bakal kempes pada saat udah diangkat gitu ya, pas goreng kan bagus tuh bulet-bulet, nanti ngempes. Nah itu untuk menstabilkan adonan kita pakai tepung terigu terlebih dahulu, sebelum kita menggunakan sagu atau tapioka. Jadi kita aduk dulu menggunakan tepung terigunya 2 sendok makan, nggak munjung. Kemudian ini udah rata, selanjutnya kita akan memasukkan sagu atau, tapioka ya. Di sini aku pakai sagu, sagunya aku pakai merek Cap Udang, jadi belinya yang kiloan. Sagunya aku pakai 500 gram saja, jadi sedikit sekali ya. Kalau ikan gabus itu kan, gizinya tinggi ya teman-teman, jadi bagus sekali untuk dikonsumsi setiap hari, setiap pagi gitu ya. Apalagi anak-anak yang nggak suka ikan bisa diganti dengan makan pempek, karena pempek ini banyak kandungan ikannya, ditambah lagi ikan gabus kan bagus ya kalau menurut, orang-orang di sini ikan gabus tuh bagus, kandungan gizinya tinggi. Dia hidupnya, di apa sih, aku kurang tahu ya, hidupnya itu di sungai kayak gitu ya. Di sungai-sungai, karena di sini kan ada Sungai Musi. Jadi untuk mendapatkan ikan gabus itu sangat mudah sekali.
beberapa orang yang mancing gitu ya, dapat ikan gabus, terus, dijual di pasar gitu. Jadi mudah sekali untuk mendapatkan ikan gabus sungai. Kalau di daerah lain aku kurang tahu juga ya nama ikan gabus itu, ikan apa, kalau di Palembang sih ikan gabus ya. Ini terus kita aduk rata untuk 500 gram tepung tapioka atau tepung sagunya tadi bersama si ikan gilingnya ya. Ini jika udah rata nanti langsung kita goreng. Jadi teman-teman kalau mau nyimpan pempek, jangan nyimpen adonan, karena adonan ini bakal busuk kalau disimpan. Tapi lebih baik kita menyimpan pempeknya saja. Jadi pempek itu kalau udah di adonan ini gitu ya, kalau udah diadon terus langsung kita goreng, udah jadi pempek dong ya. Nah, itu lebih baik kita simpen dalam keadaan berbentuk pempek. Bisa divakum lalu disimpan di freezer, itu bisa tahan sampai 3 bulan. Tapi kalau, di kulkas biasa, tahannya paling 3 hari. Biasanya sih nggak sampai 3 hari, 1 hari sudah selesai, sudah habis dimakan. Karena pempek sih enak ya, agak sulit untuk menahan godaan untuk makan pempek. Jadi begitu buka kulkas ada pempek, wah pasti dimakan. Apalagi pempeknya enak, terus premium pula ya. Nah ini aku udah nyiapin minyak, minyaknya udah aku panasin pakai api sedang cenderung kecil ya, jadi apinya stabil, jangan dibesar kecilkan. Jadi di awal aku udah pakai api yang sedang, cenderung kecil, jadi bukan yang api besar terus aku kecilin, enggak. Tapi api sedang cenderung kecil langsung gitu ya. Nah kemudian jika udah panas kita bentuk pempek adanya bulat-bulat seperti ini, masih dengan cara yang sama sih ya, seperti ini. Aku sih nggak bosen-bosen bikin pempek karena emang enak. Di Palembang itu tiap pagi kalau nggak ngirup cuko gitu ya, kok ya kayak nggak semangat gitu ya. Jadi pagi-pagi itu sarapannya pempek, nyeruput cuko. Jadi pempeknya tuh dicecel sama cuko ya terus diseruput, kayak gitu. Itu enak banget tahu nggak kalau udah ngirup cuko pagi-pagi. Nah ini terus kita, bentuk seperti ini ya. Jadi caranya ini mudah sekali, tinggal kayak kita bikin bakso ya. Jadi teman-teman kalau udah biasa bikin pempek adaan ya mudah sekali pastinya ya. Tinggal aja. Oh iya, ini aku bikin pempeknya tanpa aku skip ya videonya. Jadi jika teman-teman mengikuti tutorial yang aku berikan ini, insya Allah berhasil. Karena videonya tanpa aku skip, aku langsung, eee, langsung rekam tanpa aku potong-potong ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini pempeknya kita lagi goreng. Pempek ini, pada saat menggoreng ini aromanya udah kemana mana. Aromanya seperti apa? Harum. Harum yang aduh ya gimana ya, pokoknya enak banget. Ini aku udah cium aroma harumnya ya. Nah, untuk gorengnya sendiri jangan sampai mentah tengah ya teman-teman, jadi usahakan menggorengnya itu dalam keadaan matang seluruhnya. Di luarnya matang, di dalamnya pun matang. Karena kalau kita menggorengnya dalam keadaan setengah matang, di tengahnya masih mentah, pempeknya bakal busuk pada saat kita simpen, terus dia akan, baunya nggak enak banget. Jadi usahakan untuk menggoreng pempek itu luarnya matang, dalamnya pun mateng. Nah untuk, warna, misalnya kita mau golden brown boleh, kalau mau langsung disajikan. Tapi kalau mau cuma yang kuning-kuning aja sedikit nggak apa-apa, nggak terlalu garing gitu ya. Jadi tergantung selera. Biasanya sih kalau pempek adaan, karena pada saat penyajian kan digoreng kembali ya, jadi nggak usah terlalu yang warna golden brown, nggak usah terlalu garing. Jadi cukup matang luar dan dalamnya saja. Nah ini, udah ya kita masukin, kita balik, mau balik nanti ya dibalik, kita cek dulu ini apakah bakal, apa sih, bakal kempet, enggak sih ya pastinya tuh. Ini udah mulai kita balik sebentar lagi ya. Nah, ini kita balik. Jadi aku goreng pempek ini enggak langsung garing, karena kan mau disimpan dulu di kulkas. Jadi, aku gorengnya tuh yang penting mateng aja luar dalam. Nanti pada saat penyajian, digoreng kembali pastinya ya. Pempek itu dimakan dikala hangat itu enak banget. Tapi kadang ada pempek yang dimakan pas dingin juga tetap enak ya. Nah, pempek ini walaupun dia dingin nanti nggak akan keras. Tenang aja teman-teman kalau pakai, apa sih, pakai takaran yang aku berikan, tutorial tutorial yang aku berikan,
pas pempeknya udah digoreng, hangat kan ya, terus kita angkat, pada saat pempeknya dingin itu nggak akan keras. Jadi tetap lembut pempeknya, dijamin. Nah ini lanjut, kita tunggu dia sampai mateng ya. Biasanya dia akan membolak-balik dirinya sendiri. Bahasanya gimana sih? Dia tuh akan, muter-muter gitu ya. Nah kalau dia udah muter-muter itu tandanya udah mateng dalamnya. Nah ini pempek kita udah mateng, sekarang kita angkat ya. Jadi mudah sekali ya teman-teman untuk membuat pempek adaan ini. Jika teman-teman menyukai video ini bisa klik tombol like-nya ya. Terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jadi caranya seperti inilah teman-teman, mudah sekali. Sekarang kita angkat ya pempeknya. Kemudian bisa langsung dimakan karena ini udah matang dan bisa disimpan untuk stok makanan di kulkas ya. Duh, enak banget ini.